Perkenalkan, nama saya Arma Abdullah. Pada pertemuan kali ini, saya akan membahas model pembelajaran adalah kerangka kerja yang memberikan gambaran sistematis untuk melaksanakan pembelajaran agar membantu belajar siswa dalam tujuan tertentu yang ingin dicapai. Artinya, model pembelajaran merupakan gambaran umum namun tetap mengerucut pada tujuan khusus. Ini pengertian model pembelajaran menurut para ahli. Menurut Rianto, model pembelajaran adalah suatu perencanaan atau suatu pola yang digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan pembelajaran di kelas atau pembelajaran dalam tutorial. Menurut Saifuddin dan Berdiati, model pembelajaran adalah kerangka konseptual yang melukiskan prosedur sistematis dalam mengorganisasikan sistem belajar untuk mencapai tujuan belajar tertentu dan berfungsi sebagai pedoman bagi perancangan pembelajaran dan para pengajar dalam merencanakan dan melaksanakan aktivitas pembelajaran. Selanjutnya, menurut Sukmadinata dan Syaiodi, model pembelajaran merupakan suatu rancangan atau desain yang menggambarkan proses rinci menciptakan situasi lingkungan yang memungkinkan terjadinya interaksi pembelajaran agar terjadi perubahan atau perkembangan diri peserta didik. Selanjutnya, menurut Joyle dan Weil berpendapat bahwa model pembelajaran adalah suatu rencana atau pola yang bahkan dapat digunakan untuk membentuk kurikulum atau rencana pembelajaran jangka panjang, merancang bahan-bahan pembelajaran, dan membimbing pembelajaran di kelas atau lingkungan belajar lain. Yaitu ciri-ciri model pembelajaran. Menurut Kardi dan Nur dalam Ngalimun, model pembelajaran mempunyai 4 ciri khusus yang membedakan dengan strategi, metode, dan prosedur. Ciri-ciri tersebut antara lain yaitu model pembelajaran merupakan rasional, teoretik, logis yang disusun oleh para pencipta atau pengembangannya. Yang kedua yaitu berupa landasan pemikiran mengenai apa dan bagaimana peserta didik akan belajar atau memiliki tujuan belajar dan pembelajaran yang ingin dicapai. Yang ketiga yaitu tingkah laku pembelajaran yang diperlukan agar model tersebut dapat dilaksanakan dengan berhasil, dan lingkungan belajar yang diperlukan agar tujuan pembelajaran itu dapat tercapai. Sedangkan menurut Hamiah dan Jauhar, ciri-ciri model pembelajaran adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu berdasarkan teori pendidikan dan teori belajar tertentu. Yang kedua, mempunyai misi atau tujuan pendidikan tertentu. Yang ketiga, dapat dijadikan pedoman untuk perbaikan kegiatan pembelajaran di kelas. Yang keempat, memiliki perangkat bagian model. Yang kelima, memiliki dampak sebagai akibat penerapan model pembelajaran baik langsung maupun tidak langsung. Selanjutnya yaitu jenis model pembelajaran. Model-model mengajar atau pembelajaran terbagi menjadi 4 kategori sebagai berikut. Model ini menekankan pada pengolahan informasi dalam otak sebagai aktivitas mental siswa. Model ini akan mengoptimalkan daya nalar dan daya pikir siswa melalui pemberian masalah yang disajikan oleh guru. Tugas siswa adalah memecahkan masalah-masalah tersebut. Model ini menerapkan teori belajar behavioristik dan kognitivistik. Ada 7 model yang termasuk dalam rumpun ini yakni sebagai berikut. Yang pertama yaitu Inductive Training Model atau model berpikir induktif yang dikembangkan oleh Hilda Taba. Yang kedua, Inquiry Training Model atau model pelatihan inquiry atau penyikapan atau penyelidikan yang dikembangkan oleh Richard Schuckman. Yang keempat, Scientific Inquiry atau penyelidikan ilmiah yang dikembangkan oleh Joseph. Yang keempat, konsep attainment atau pencapaian konsep oleh Jerome Branner. Yang kelima, Cognitive Growth atau pertumbuhan kognitif yang dikembangkan oleh Jean Piaget. Yang keenam, Advanced Organizer Model atau model pengatur atau penyelenggaraan tingkat lanjut oleh David Ausubel. Yang ketujuh, memori
memori atau daya ingat yang dikembangkan oleh Harry Lorayne. Selanjutnya yaitu jenis model pembelajaran. Punya macam-macam model pembelajaran. Di sini macam-macam model pembelajaran adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu model pembelajaran inquiry. Model pembelajaran inquiry menggunakan rangkaian kegiatan pembelajaran yang menekankan proses berpikir secara kritis serta analitis kepada peserta didik agar mencari dan menentukan sendiri jawaban dari suatu masalah yang dipertanyakan secara mandiri melalui penyelidikan ilmiah. Kedua, merupakan model dengan konsep belajar yang membuat guru untuk mengaitkan antara materi yang diajarkan dengan situasi dunia nyata. Prinsip pembelajaran konstekstual adalah aktivitas peserta didik. Peserta didik melakukan dan mengalami, tidak hanya menonton dan mencatat. Ketiga, yaitu model mengajar ini juga dapat mengembangkan kemampuan sosial peserta didik karena dihadapkan kepada situasi dunia nyata. Di sini juga ada 7 komponen utama dari pembelajaran konseptual yang membuatnya khas jika dibandingkan dengan model yang lain, yakni sebagai berikut. Yang pertama yaitu konstruktivisme. Konstruktivisme yaitu mendorong peserta didik agar bisa mengkonstruksi pengetahuan melalui pengamatan dan pengalaman. Yang kedua, inquiry yaitu didasarkan pada penyikapan, penyelidikan atau pencarian dan penelusuran. Yang ketiga itu bertanya sebagai refleksi dari keinginan tahuan setiap individu. Yang keempat, learning community dilakukan dengan membuat kelompok belajar. Yang kelima, modeling. Modeling itu dengan memperagakan sesuatu sebagai contoh yang dapat ditiru oleh peserta didik. Yang keenam, refleksi yaitu proses pengkajian atau pengalaman yang telah dipelajari. Yang keenam, penilaian nyata. Yang ketujuh, penilaian nyata yaitu proses yang dilakukan guru untuk mengumpulkan informasi tentang perkembangan belajar peserta didik. Semoga dapat bermanfaat untuk teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.